dipersembahkan oleh Bang Adian, sekarang kita bicara soal cawapres. Bagaimana nanti PDI Perjuangan bentukan cawapres buat Ganjar? Ya, pastinya diperhitungkan masak-masak ya. Diperhitungkan masak-masak, apakah baik buat bangsa ini atau tidak, baik buat kebersamaan, persatuan, keberagaman dan sebagainya. Pasti dihitung masak-masak lah. Sama seperti waktu kita menentukan calon presiden, nggak buru-buru. Karena kita tahu bahwa yang nanti akan dipimpin itu 14.700 pulau, 280 juta manusia dan sebagainya, nggak boleh buru-buru. Tapi sebetulnya siapapun cawapresnya ngaruh gak sih buat Ganjar? Atau sudah pede sekali? Ganjar mau dipasangkan dengan siapa saja menang? Pasti punya pengaruh. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam komposisi sekarang, Ganjar dan siapapun potensial menang. Kenapa? Ya seperti dalam jalan sebelumnya, belum didukung siapa-siapa saja 26%. Nah kalau yang konsisten di sini kan sebenarnya Anies. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Mau deklarasi, tidak deklarasi, Ganjar ya ketiga aja. Itu satu hal yang luar biasa menurut saya. Gimana tuh Mas Solid? Itu yang kemudian disentil tuh sama Mas Adian. Bukan disentil. Loh, kita memuji konsistensinya loh. Konsisten di urutan ketiga itu susah loh. Ayo Mas Solid. Sebentar. Dan tadi ini sarkastik tidak sih konsisten di urutan ketiga? Dan tadi itu foto Anies merenung sambil baca buku. Coba gitu. Ditanggapi dulu Mas Solid. Mas Solid tanggapi dulu. Baca buku aja lah gitu loh. Jadi begini Bang Adian, biasanya nih ya, yang big mouth, ya bermulut besar dan terlalu high di confidence, terlalu percaya diri, itu bisa terjatuh loh. Hati-hati. Anies maksudnya? Anies yang terlalu percaya diri belum apa-apa. Tadi saya mengatakan bahwasanya konsisten di nomor 3. Dan Pak Anies ini juga pernah mengalami record selalu di nomor 3. Tapi the result is he is the winner. Dia adalah seorang pemenang. Iya, kita bicara hari ini bahwa hari ini betul dia konsisten nomor 3. Jadi begini Pak Adian, terus gitu Pak Adian. Oke, nggak apa-apa. Itu namanya underdog mentality. Jadi ketika momentum dari rakyat itu akan diberikan, itu akan ada waktunya kita akan tampilkan yang terbaik. Karena sekarang kita menghargai simulasi dari secara ilmiah, lembaga survei Mas Hanta dan sebagainya. Itu nggak apa-apa, kita hargai sebagai sebuah kinerja atau ilmiah. Ganjar. Tapi Anies kita duluan, harus berikan ruang Anies duluan, kan? foresight atau ramalan itu secara akademik ya. Dan kemudian bagaimana Pak Anies ini, kalau Bang Adian ya datang ke daerah-daerah, ikut melihat bagaimana beliau berkunjung ke daerah-daerah, gegap gempita masyarakat menyambutnya itu luar biasa. Dan itu adalah the real voters. Iya, gini loh, gegap gempita itu kemudian diukur. Hasil ukuran gegap gempita itu. Ya nggak apa-apa. Itu adalah sebuah simulasi ilmiah. Hasilnya nomor 3. Anies itu. Nggak apa-apa, itu kita masukkan feedback buat kita. Mau diapain? Anies itu lebih dulu mencalonkan diri. Harusnya dan start lebih awal, harusnya dia memimpin. Itulah logika keumumannya. Benarkah logikanya seperti itu, Mas Hanta? Ya, tapi begini, pemilu kita kan masih 9 bulan ya. Ya, ada waktu bagi Anies, termasuk Mas Ganjar dan Prabowo, dan memang urutannya demikian, betul. Tapi menurut saya tetap kompetitif, harus tetap berhati-hati, potensi kemenangan memang ada perubahan. Artinya apa? Anies pernah menyalip Prabowo ketika setelah deklarasi. Tetapi kemudian imbas dari U20 sempat Prabowo menyalip posisi Ganjar. Nah sekarang Ganjar sedang deklarasi, bisa jadi dia akan naik lagi. Nah ini ada dinamika maksud saya dari sisi tergantung momentumnya ini. Momentum, tapi tetap banyak variabel nanti. Setelah variabel ini, cawapres bagaimana Mas Hanta sebagai penentu? Dengan posisi capres-capres yang relatif kompetitif, beda dengan Pak Jokowi yang sudah tinggi sendiri ya, maka variabel cawapres menjadi penting. Variabel cawapres di periode di mana tidak ada incumbent diperlukan. Jadi jangan keliru mencari cawapres juga. Cawapres bisa jadi belum tentu menambah, betul. Tapi juga dia bisa
mendegradasi bisa. Kalau ada ketidaksetujuan orang kepada capres, salah mengambil cawapres, tidak setuju, orang kecewa bisa geser. Belum tentu mendapat basis lawan. Misalnya Ganjar mencari wakil atau Prabowo mencari wakil, kalau bisa memecah basis lawannya. Tapi belum tentu dia bisa mengambil basis lawan. Tapi basis massa dia belum tentu juga setuju tingkat akseptabilitasnya. Jadi kalau kita bicara peta koalisi, bicara cawapres, kita bagi 3 sekarang. Koalisi perubahan kan ada 3 ya, Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem. Kemudian PDI Perjuangan dengan P3. Katakan kita bagi 3 aja dari 9 partai itu. Pak Prabowo didukung oleh Gerindra, oleh PKB yang sudah ada. Nah, Mas Viva dan Bang Doli bagi 2 lah. Golkar ke Pak Prabowo misalnya, kemudian Mas Viva PAN perginya nanti ke Ganjar. Berarti ada 2 cawapres masing-masing yang akan bertarung. Isu kita setelah ini akan bergeser ke fase cawapres. Ganjar, PAN membawa nama Erick Thohir sudah bulat itu. Kemudian P3 membawa aspirasi Sandiaga Uno. Jadi ada 2 cawapres primadona nanti dugaan saya yang berada di Ganjar yang akan ditimbang-timbang. Dua-duanya punya elektabilitas yang mumpuni, keduanya punya kekuatan logistik, keduanya punya kedekatan Pak Jokowi, apalagi Erick Thohir ya mantan ketua TKN. Keduanya juga saya kira punya basis kedekatan yang bisa dikatakan membawa potensi boarding pass PAN dan P3. Begitu juga dengan Caimin dan Pak Erlangga kalau bersama Pak Prabowo. Nah, Pak Erlangga dan Caimin membawa partai masing-masing. Di Pak Anies juga gitu, lebih awal perdebatannya yaitu Nasdem lebih ke Kofifa kalau saya baca, kemudian kita tidak tahu perkembangan terakhir AHY aspirasinya Partai Demokrat. Jadi ada 2 cawapres primadona. Kalau petanya jadi 3 poros. Tergantung nanti Bang Adian dan partainya bersama Mas Ganjar akan milih Erick Thohir atau Sandi atau ada nama yang ketiga. Nanti Prabowo kalau jadi ada pengumuman habis ini apakah Erlangga atau Caimin atau tidak nama ada. lain. Ternyata dari KIB hari ini belum mengumumkan siapa. Tidak ada nama capres cawapres dan katanya KIB masih akan lanjut. Itu informasi yang kami itu kalau peroleh 9 partai parlemen dibagi rata ya, 3-3. Saya tanya dulu ya ke Mas Viva, karena tadi Mas Hanta mengatakan ada 2 cawapres primadona yang mungkin akan diusung untuk mendampingi Ganjar. Dari PAN mengusung, kalau PAN bergabung ya, kalau PAN nanti bergabung ke PDIP akan mengusung Ganjar sebagai capres, cawapresnya Erick Thohir. Itukah nama yang akan diusung oleh PAN, Mas Viva? Sudah disebutkan Ketum dan di Semarang. Mas Erick Thohir bagi Partai Amanat Nasional ini bukan orang main, sudah seperti kader sendiri. Jadi Mas Erick Thohir itu dekat dengan PAN, darahnya biru, dan beberapa kegiatan Partai Amanat Nasional, Mas Erick Thohir juga sering hadir dan terlibat aktif. Jadi nanti keputusannya nanti diserahkan kepada Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan untuk menentukan. Intinya Mbak Zulkifli dalam komposisi capres-cawapres itu harus membawa nilai elektoral terutama untuk cawapresnya. Nilai elektoral yang berbasis pada nilai kultural dan basis-basis sosial lain yang itu merupakan cerminan dari undecided voters yang belum masuk di survei. Nah ini juga penting sebenarnya, karena beberapa survei selalu menyisakan undecided voters yang belum terdeteksi nanti pilihan politiknya dalam survei itu mau kemana. Nah, potensi undecided voter itu ada pada calon wakil presiden yang harus membawa nilai elektoral. Mas Erick Thohir saya rasa punya kompetensi untuk itu dan punya potensi untuk itu. Jadi nanti tergantung pada proses politiknya, bagaimana selanjutnya ke depan. Tapi saya rasa dengan posisi sekarang, maka cawapres itu menjadi bagian penting dalam proses pemenangan di Pilpres 2024. Iya, cawapres menjadi bagian penting ya. Karena itu, Mas Doli, tampaknya ini kan kalau kita menyebut nama capres itu sudah jelas ada 3. Tidak ada nama Pak Erlangga di situ. Nah, pertanyaan saya, apakah Pak Erlangga akan realistis kemudian akan bertarung di wilayah perebutan cawapres? Apakah itu cawapresnya Ganjar, apakah itu cawapresnya Prabowo? Ini kan per hari ini kita belum tahu. Saya mengatakan bahwa situasi ini masih sangat dinamis. Ya. Segala kemungkinan masih terjadi. Tidak menutup kemungkinan akan lahir 4 poros saja, mungkin saja. 4 poros? Ya, bisa aja. Ya kan peluangnya masih ada sebenarnya. Bagus juga. Gitu ya. Nah dan saya kira kalau 4 poros, 5 poros misalnya atau lebih dari 3, makin banyak poros, ini kan baik buat demokrasi kita. Masyarakat diberi pilihan yang lebih banyak begitu ya. Nah, jadi sebetulnya nanti ini akan sangat ditentukan ya. Sebelum kita sampai ke momentum, itu nanti akan bicara banyak variabel.
Dan ini bisa saja bisa berubah. Satu, misalnya nanti soal sebelum bicara tentang variabel wapres yang juga menentukan, itu variabel komposisi konstelasi koalisinya seperti apa. Ini kan orang banyak memprediksi berubah nih. Ya, ada tadi yang memprediksi misalnya Koalisi Indonesia Bersatu bubar, ternyata enggak atau malam ini kan jalan terus gitu loh. Kemudian nanti ada isu kemudian membangun koalisi besar. Koalisi besar ini bisa aja kemungkinan juga dua kan, antara Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Indonesia Raya, atau juga bersama dengan PDIP gitu. Atau kemudian nanti tadi ada lagi koalisi kebangsaan misalnya antara KIB minus apa gitu dengan Indonesia minus apa, nggak tahu kita ya gitu. Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi sebelum kita sampai ke momentum itu, banyak variabel yang pasti bisa mungkin bisa harus dihitung sebagai kemungkinan yang terjadi. Nah, buat Golkar tentu pertama yang paling kita prioritaskan adalah kita ingin menunjukkan bahwa ketika platformnya adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia, ya kita bisa ketemu dengan semua, bisa bicara dengan semua. Baik, oke, gitu, ya. Baik. Di segmen terakhir kita akan bahas supaya masing-masing memiliki momentum apakah memang harus ditentukan oleh kingmaker, yaitu Presiden Jokowi. Kami akan membahasnya sesaat.